Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Lisyani di Borasari YouTube channel. Kali ini aku mau menceritakan pengalaman 3 orang temanku dampak COVID yang mereka alami. Yang pertama dari Bang Lipson, dia di Groningen, Belanda. Yang kedua dari Cindy, dia seorang mahasiswa di Yogyakarta. Yang ketiga dari Glendy, seorang mahasiswa juga, dia ada di Medan. Saksikan ya. Seperti yang Lisi minta, um, aku akan persingkat supaya nggak terlalu panjang. Um, jadi dampak secara ekonomi memang ada dari coronavirus di daerah di Belanda secara garis besar. Um, uh, Terutama dampaknya terkena kepada pengusaha-pengusaha restoran, terus perhotelan, ataupun usaha-usaha jasa, um, banyak sekali mengalami dampak dari corona ini. Namun demikian, pemerintah Belanda mempunyai subsidi bagi pengusaha-pengusaha ini, sehingga pengusaha-pengusaha ini tidak bisa memecat karyawan mereka, dan karyawan mereka tetap harus diberikan gaji, terutama kepada karyawan-karyawan yang mempunyai kontrak tetap. Namun demikian tidak ada dampak ekonomi yang secara signifikan di Belanda ini, mungkin karena pemerintah cukup membantu para pengusaha-pengusaha. Lalu dampak secara sosial ya mungkin karena saat ini karena sudah terlalu lama lockdown atau social distancing, jadi membuat orang semakin jenuh, dan juga secara psikologi membuat banyak orang sedih atau stres, terutama para orang tua lanjut usia yang biasanya mereka dikunjungi oleh keluarga mereka karena mereka tinggal sendirian. Orang-orang lanjut usia ini merasa sedih, dan mereka juga kadang-kadang berkata kapan ini berakhir, dan mereka ingin sekali bertemu dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka. Orang-orang yang karena jenuh terlalu lama di dalam rumah atau tidak boleh pergi keluar ataupun tidak boleh pergi duduk-duduk di teras atau makan dan lain sebagainya, mereka ketika cuaca bagus atau panas, mereka langsung keluar atau pergi ke pantai dan ke teras-teras, sehingga mereka mengabaikan aturan pemerintah untuk menjaga jarak 1,5 meter. Namun demikian, situasi saat ini masih bisa diatasi di Belanda ini. Cuma ya kadang orang-orang sendiri yang sangat keras kepala, jadi sehingga mereka sering mengabaikan keselamatan pribadi dan juga keselamatan orang lain. Begitu saja. Semuanya, perkenalkan nama saya Cindy. Saya seorang mahasiswa di Atmajaya Yogyakarta. Saya mengambil prodi sosiologi. Dari COVID ini benar-benar sekali membuat banyak sekali perubahan, apalagi dengan ada new normal. Dan juga kita makin lama makin lama kita harus bersahabat dengan corona. Karena mau dibilang corona ini tidak akan hilang, ya seperti TBC, flu yang dulu pandemi sekarang masih tetap aja, tapi sekarang seperti normal aja TBC dengan flu. Tapi sudah ada vaksinnya, sedangkan COVID ini masih mencari. Tetapi dari COVID ini pasti ada dampaknya, ada dari secara ekonomi, psikologis, dan sosial. Kalau dari dampak ekonomi, yaitu yang pertama dari segi mahasiswa, yaitu pemasukan uang pasti berkurang, yaitu beasiswa dari orang tua sangat berkurang, karena pasti kita ya lebih stay belanja di kos atau di rumah, jadi kita
banyak kegiatan di rumah aja mau dibilang. Tetapi dari satu sisi kita habis banyak kuota pastinya, karena kita harus belajar secara e-learning sama dosen, kita bisa meeting secara live di lewat Zoom atau Teams atau Google Meeting or anything, dan itu pasti memboros kuota banget pastinya. Tapi secara positifnya, kami dari mahasiswa Atmajaya mendapat bantuan dari kampus, langsung mendapat subsidi seperti sembako segala macam, dan juga itu mendapatkan bantuan 3 bulan sebulan sekali, tapi itu sampai tahap 3 bulan ke depan, dan ini kok nggak salah yang terakhir di bulan Juni. Terus selain itu dari dampak psikologisnya, yaitu kita menjadi lebih stres. Kalau mau aku, kita stres kenapa? Kita pastinya butuh relasi. Kita sebagai makhluk hidup pasti butuh relasi. Kita nggak bisa hidup bersendiri. Dan juga itu kita perlu adanya teman, berbicara segala macam. Dan juga dari dampak psikologisnya ini, membuat stresnya itu adalah banyaknya tugas yang lebih tumpuk daripada kita tatap muka secara langsung di kelas. Jadi ini mau dibilang ini sangat susah banget, dan juga berdampak banget secara stres segala macam. Dan juga dari secara sosial itu adalah timbulnya rasa curiga, yang dimana kita ada orang yang bersin segala macam, kita langsung menstereotip dia adalah COVID, meski bersin, terus dia memegang segala macam, kita harus menjadi timbul sangat curiga. Terus kita kalau misalnya beli di dagang-dagang tepi jalan, kita harus memastikan ini bersih atau enggak. Dan itu sangat berdampak sekali secara sosialnya, yaitu timbul curiga banget. Dan juga dari situ kita kurangnya jadi antisosial kok bagi saya. Karena apa? Karena kita selama WFH atau kuliah kita bergantung sama teknologi dan bersahabat pastinya tiap hari, kita nggak bisa lepas segala macam. Jadi kita untuk secara toleransi atau peka secara sosial itu pasti sangat berkurang. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, semoga ini bermanfaat. Di Kristi, aku mahasiswa dari salah satu universitas di Medan. Seperti biasa aku ada di rumah, karena memang harus di rumah kan di masa pandemi ini. Semua orang pasti terkena dampak dari pandemi COVID-19, termasuk juga aku. Dampak positif COVID-19 terhadap diriku, aku lebih banyak punya waktu di rumah. Sebelum kuliah di rumah kan, aku pasti kan kuliah di kampus. Dan jarak dari rumah ke kampus itu lumayan jauh, dan aku menghabiskan banyak waktu di luar. Sekarang aku bisa banyak waktu di rumah. Sejam gak kemana kalau misalnya aku ke kampus, belum lagi macet. Dampak positif yang lain, aku bisa upgrade diriku dari rumah. Contohnya, aku bisa belajar banyak hal dari rumah, dari streaming YouTube ataupun streaming melalui aplikasi lainnya. Dan dari situ aku tahu bahwa aku gak tahu apa-apa. Oh ya, di masa pandemi ini kan pasti ibadah online kan. Dan itu sebabnya makanya banyak sekali streaming ibadah di YouTube maupun di aplikasi lainnya gitu. Jadi aku bersyukur sekali aku bisa PA secara online, walaupun nggak bisa tatap muka, tapi aku bisa PA secara online. Dan aku bisa belajar menganalisis semuanya. Aku masih belajar menganalisis ya. Aku masih belajar menganalisis, dan aku tahu mana yang streaming yang benar, mana yang hampir benar, mana yang salah. Itu yang harus aku syukuri. Banyak streaming ibadah, tapi ada yang benar, ada yang hampir benar, ada yang salah. Apakah streaming itu kembali kepada kebenaran atau tidak? Itu yang aku pelajari selama pandemi ini, dan aku juga belajar yang lainnya. Ya hanya itu aja. Dampak negatifnya itu adalah banyak sekali berita-berita hoax. Jadi kalau misalnya nggak menganalisis, nggak tahu informasi itu benar atau enggak, kita bakalan ketipu, ya kan? Jadi aku harap semua yang nonton ini, kita lebih cermat lagi melihat informasi ataupun menerima informasi yang kita dapatkan. Sebelum kita forward ke orang lain, pastikan informasi itu benar atau enggak. Dan dampak sosial yang kualami, secara nggak langsung kita jadi nganggap orang lain itu musuh. Secara nggak langsung ya, musuh. Maksud aku musuh kayak ibaratnya nih ya, jumpa sama orang, jadi kayak paranoid gitu paranoid gitu. Ya karena kan gitu kan, karena selalu di rumah kan, terus disuruh social distancing, jadi secara nggak langsung kita udah pikir orang lain itu bakalan punya dampak buruk sama kita gitu, kayak gitu, ngerti kan maksudku ya, kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan aku harap kita boleh belajar menganalisis,
mana yang benar, mana yang hampir benar, mana yang salah. Baik itu di dalam apapun. Itu aja. Dadah.